Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman tentang pengalaman aku melahirkan di Amerika dan pengalaman aku melahirkan di India 2 tahun lalu, kelahirannya Mishu. Aku ngerasa ada banyak perbedaan ya. Jadi aku mau share aja ke teman-teman, mau cerita gitu. Pas aku lahiran di sini, sehari sebelum lahiran aku udah mulai kontraksi. Tapi kontraksinya itu nggak yang sering banget, nggak yang sampai setengah jam sekali atau setengah jam 2 kali gitu. Aku kontraksi yang kayak sejam sekali gitu, dan kita hubungi rumah sakit. Katanya kalau misalnya ada kontraksi atau ada apa-apa itu harus hubungi rumah sakit segera. Jadi rumah sakit bisa memutuskan itu udah waktunya atau belum. Sehari sebelum melahirkan aku kontraksi dan aku ceritain gimana kontraksi aku, seberapa sering, dan ada sakit di bagian mana aja gitu. Jadi katanya disuruh tunggu dulu kontraksinya lebih sering lagi dan lebih sakit lagi gitu. Jadi disuruh nunggu biar ke rumah sakit. Jadi hari itu aku nggak ke rumah sakit, dan besokannya pagi-pagi jam 4 pagi aku mulai kontraksi lagi. Tapi itu lebih parah ya, lebih parah dan lebih sering. Jadi kayak dalam setengah jam itu bisa terjadi 4-5 kali kontraksi atau bahkan lebih. Kita hubungi rumah sakit dan disuruh ke rumah sakit segera. Kita buru-buru ke rumah sakit guys, makanya nggak sempat bikin video apa-apa kemarin itu karena buru-buru banget dan pagi-pagi banget. Kita juga harus naik taksi, Mishu juga baru ketiduran, jadinya riuh banget pokoknya. Dan rumah sakitnya jaraknya jauh, sekitar 25 menitan dari rumah. Pas sampai di rumah sakit aku dicek segala macem, dan itu udah waktunya lahiran memang hari itu, tanggal 12 Oktober. Bukaan aku hampir lengkap, dan mereka nunggu bukaan lengkap dan kontraksi lebih parah lagi. Beberapa jam kemudian aku melahirkan. Bedanya kalau di sini ya, kita dibawa ke kamar tempat kita menginap. Kita di kamarnya langsung, proses melahirkannya nggak dibawa ke ruangan operasi. Kalau di India, dulu aku kan nggak yang kontraksi parah baru ke rumah sakit. Aku kayak berdarah gitu, ada keluar darah. Aku langsung ke rumah sakit, nggak pakai telepon, nggak apapun, kita langsung ke rumah sakit ya. Dan mereka langsung admit aku di rumah sakit hari itu juga, walaupun belum ada kontraksi. Dan juga di India, ruangan untuk stay dan ruangan operasi itu berbeda ya. Dan kita dibawa ke ruangan operasi itu hanya untuk persalinan saja ya. Dan di sini itu di ruangan tempat kita stay, di sanalah kita bersalin ya, menurut pengalaman aku ya. Nah begini guys, kamarnya ini udah lengkap, dikasih lampu-lampu begini biar kalau misalnya operasi langsung di kamar aja, nggak perlu pindah-pindah kamar lagi. Dikasih semuanya ini lengkap peralatannya dalam kamar yang mereka kasih itu. Semua kamar begini sih katanya. Dan waktu itu Mishu tidur di car seat yang Syabar bawa, dan mereka masih bolehin Mishu sini, tapi karena waktu itu Mishu kebangun dan aku udah mau bersalin, jadinya Mishu dibawa keluar sama mereka. Nah waktu di India, waktu kontraksi aku yang lagi parah-parahnya, aku masih nunggu bukaan lengkap, itu aku disaranin buat epidural untuk mengurangi rasa sakit. Boleh juga aku memutuskan untuk operasi gitu. Nah kalau di sini mereka lebih ke yang lahiran normal gitu guys. Aku benar-benar udah nggak kuat, udah sakit banget, dan Syabar nanya apa bisa epidural. Katanya udah nggak ada waktu lagi buat epidural, ini harus normal lahirannya karena memang alhamdulillah kehamilan aku nggak ada masalah sama sekali. Dan dari awal kita juga pengennya normal, tapi karena rasa sakit yang benar-benar nggak tertahankan, jadinya Syabar nggak tega. Syabar bilang apa bisa epidural, katanya nggak bisa. Di sini lebih prefer normal mereka ya, karena memang begitu kali ya prosedurnya di sini. Kalau bisa normal kenapa enggak gitu loh. Mungkin aja ini adalah salah satu alasan mereka lebih prefer lahiran normal biar lebih sedikit pekerjaannya gitu ya. Kalau misalnya lahiran sesar gitu kan banyak lagi pengerjaannya nanti kalau setelah lahiran, sembuhannya lama, kontrol dan segala macemnya. Mungkin mereka prefer lahiran normal karena
mereka kekurangan staff atau kekurangan dokter, kekurangan suster di sini, kekurangan, pokoknya tuh di sini tuh serba kurang ya, kayak pekerjaannya tuh kurang lah maksudnya. Kalau di India gitu ada banyak, walaupun rumah sakitnya kecil tapi susternya banyak, ada dokternya banyak gitu loh. Jadinya mereka setiap saat ada, setiap saat sigap banget gitu loh. Kalau di sini nggak terlalu banyak, kurang. Di sini juga kalau kita habis lahiran, aku nggak tahu ya kalau lahiran sesar gimana perlakuannya setelah lahiran. Mungkin lebih perhatiannya kali ya, karena aku lahiran normal tanpa epidural dan atau apapun. Jadinya setelah lahiran itu mereka kayak yang lebih mengusahakan agar si ibu ini mandiri gitu loh sama anaknya. Waktu aku di India ya, aku 3 hari di rumah sakit itu benar-benar dibantu segala macemnya, semuanya diurusin. Sampai anakku yang baru lahir itu mereka yang ngurusin semuanya, gantiin popok, ngasih susu, karena waktu itu ASI aku nggak keluar kan di 3 hari pertama, itu keluarnya pas aku mau pulang. Tapi kolostrumnya keluar, kolostrumnya yang dikit banget itu keluar, dan mereka bantu buat laktasi untuk ngasih kolostrum gitu, walaupun setelah itu dikasih formula sama mereka, tapi kolostrum mereka berusaha buat ngasih ke anakku. Tapi di sini guys, mungkin karena kelahiran kedua juga kali ya, aku juga nggak tahu kalau kelahiran pertama gimana perlakuan mereka di sini. Nah, pokoknya tuh jauh beda menurut aku. Di sini lebih mandirikan si ibunya. Mungkin pas beberapa jam setelah lahiran mereka bantu ganti diaper segala macem, dan setelah itu mereka bakal suruh kita buat ngelakuin semuanya sendiri. Walaupun kita minta bantuan mereka, misalnya kemarin tuh aku dari Maira lahir itu asiku udah keluar guys, jadi anaknya aku susuin terus sampai sekarang asiku keluar lumayan banyak. Jadinya tuh kayak kurang banget lah ya, istirahatku benar-benar kurang. Aku tidur paling cuma 2-3 jam, maksimal banget 3 jam. Maira susah banget kalau ditaruh gitu, suka nangis terus. Jadinya aku benar-benar kurang tidur, capek banget rasanya ini badan. Dan aku panggil mereka karena Maira pup terus kan, habis nyusu pup gitu pup berapa kali sehari nggak tahu, banyak lah pokoknya. Dan aku minta bantuan buat gantiin diaper. Susternya datang ke kamar, tapi tetap aku yang disuruh gantiin diapernya, suruh mandiri gitu loh. Oh ya, silahkan ganti diapernya. Lah ngapain lah mbak kamu datang gitu loh, kalau aku juga yang disuruh gitu loh, karena aku masih di rumah sakit gitu kan. Aku berharapnya tuh ada dibantu, walaupun nggak minta bantuan tiap mau ganti diaper, enggak, cuman pas sesekali doang, karena aku ngerasa udah capek banget berdiri duduk berdiri gitu. Makanya aku panggil dan minta bantuan buat ganti diaper karena Maira kan. Tapi enggak, mereka enggak bantuin. Sampai berdebat juga Syabar sama si mbaknya karena enggak mau bantuin. Karena kan kata Syabar, ini kan kita di rumah sakit, kita kan enggak minta bantuan terus-terusan, kita minta bantuan pas kita benar-benar lelah gitu kan. Karena kami juga ada toddler gitu kan. Makanya kami minta bantuan katanya. Tapi tetap aja pas si mbaknya datang, tetap aja istriku yang disuruh ngerjain sendiri katanya. Kenapa kayak gitu katanya. Dan si mbaknya bilang gini, oh iya kita mau mempersiapkan biar ibu ini bisa ngelakuin semuanya sendiri. Iya pasti dia bisa ngelakuinnya sendiri karena dia udah punya anak sebelumnya katanya. Tapi kenapa kalian gak mau bantu? Kita gak minta banyak bantuan kok sama kalian, kita gak panggil terus-terusan kok katanya, cuma sesekali doang katanya. Dan juga karena Maira minta Mimi terus-terusan, aku ngiranya kayak asiku kurang apa ya, mungkin kita bisa tambahin sufor gitu ya biar Mairanya lebih kenyang gitu loh kan. Aku ngerasanya kayak kurang gitu loh, mungkin dia butuh minum lebih banyak lagi. Aku tanyalah ke mbaknya, ini perlu dikasih tambahan lagi nggak susunya, perlu dikasih sufor nggak ini. Katanya enggak kok, nggak usah katanya, ini udah bagus kok, udah cukup kok buat bayinya katanya. Mereka juga bilang, sering mention kalau mereka kekurangan staff, makanya benar-benar bantuannya kurang gitu katanya. Dan tadi malam ada sedikit insiden terjadi, perdebatan antara kami dan petugas di rumah sakit ini. Kemarin sore itu katanya sistem mereka lagi down, dan di sini kan semua bayi yang baru lahir itu dikasih gelang keamanan. Kalau misalnya amit-amit ya anak kita dibawa kabur sama orang,
itu bakal ada yang namanya sensor, dan itu akan mengeluarkan tanda di rumah sakit ini biar mereka tahu anak kita dibawa kemana, dan anak kita dibawa keluar dari rumah sakit ini tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa sepengetahuan kita. Makanya dipakein gelang keamanan. Nah, katanya kemarin sore itu sistem mereka lagi down dan gelang untuk anak aku dilepas sama mereka. Karena gelang itu dilepas, Syabar khawatir kan untuk balik. Di sini kan Syabar bisa stay, sama Misha bisa stay, tapi nggak boleh nginep. Sampai jam 9 malam doang bolehnya, dari pagi sampai jam 9 malam. Nah, sehari setelah lahiran, Syabar pulang ke rumah pas malam sama Mishu. Nah, kemarin sore pas ini malam kedua, karena gelang itu dibuka sama mereka, jadi Syabar khawatir. Jadinya Syabar pengen stay di sini sama aku, takutnya kenapa-kenapa gitu loh. Memang sih katanya mereka itu aman banget di sini, tapi tetap aja kan akan ada kemungkinan yang tidak diinginkan gitu loh. Makanya Syabar pengen stay di sini. Tapi apa yang terjadi? Mereka malam-malam kesini buat nyuruh Syabar pulang. Itu udah malam banget, sekitar 12:30 malam. Katanya nggak boleh ada toddler di sini, nggak boleh toddler nginep di sini katanya. Kata Syabar, tapi kan ini aku mau jagain, kita nggak tahu nanti kemungkinan terburuknya gimana. Aku stay di sini, aku mau bangun gitu. Kalau misalnya Mila sendirian di sini, takutnya dia ketiduran, takutnya kenapa-kenapa Maira dia nggak punya gelang keamanan itu katanya. Kita ada banyak penjaga kok di pintu katanya, semuanya bakalan aman banget, nggak bakal terjadi apa-apa, kita jamin itu katanya, di sini aman banget katanya gitu. Tapi Syabar bilang iya sih aman, kalian nggak bisa menjamin, kalian kan kekurangan staff katanya, kalau tiba-tiba terjadi hal yang nggak diinginkan gimana katanya. Tetap aja mereka kekeh nggak bolehin Syabar dan Misha stay, walaupun kita bilang kita nggak punya siapa-siapa, kita baru di sini. Tetap aja mereka kekeh nggak ngebolehin stay karena itu peraturan katanya. Dengan adanya gelang itu kan juga peraturan, dan gelangnya kalian lepas kan, kami bilang itu jadinya kalian juga nggak ngikuti peraturan, kami bilang gitu kan. Tapi tetap aja kami yang kalah, dan Syabar ngalah. Pulang tadi malam bawa Mishu, dianya nyampe rumah nangis-nangis nyariin aku, nanyain mama di mana, dan anaknya benar-benar sedih banget. Aku ngerasa sedih banget, makanya aku semalam nangis-nangis sampai mata bengkak. Beda banget ya teman-teman pengalaman aku di sini dan di India. Itu kalau di India ibu yang abis lahiran itu benar-benar dibantu banget sampai kita pulang dari rumah sakit. Waktu ASIku belum keluar kan, anakku benar-benar dijagain. Ada waktu semalam, dikasih aku waktu semalam dimana aku harus istirahat, yang benar-benar istirahat tanpa ada gangguan. Jadinya mereka yang ambil alih semua buat jagain bayi aku gitu loh. Jadinya kita dapat complete rest gitu, jadi biar badan kita bisa pulih dan bugar pas kita bangun nantinya gitu besok paginya. Kalau di sini dari mulai hari pertama lahiran itu tetap kita yang ngurusin anak kita sendiri gitu. Jadi benar-benar harus mandiri banget kalau di sini ya. Sebelum kita keluar dari rumah sakit dan pulang, itu mereka bakal cariin yang namanya dokter anak buat kita, buat anak kita. Karena kalau misalnya kita nggak dapet dokter anak pas kita lahiran gitu, bakal susah nantinya buat nyari dokter anak buat anak kita. Kalau di India mereka langsung nyediain gitu, pas anak kita lahir itu udah ada dokter anak, udah siaga di rumah sakit gitu. Jadi kapan-kapan kita butuh dokter anak buat ngunjungin anak kita gitu, udah ada gitu. Gampang banget lah kalau di India, semua dokter gitu semuanya ada gitu loh. Kalau ke rumah sakit pun tinggal datang aja, semuanya walk in. Pokoknya gampang banget kalau soal kesehatan gitu di India. Kalau di sini susah, dokter anak aja kurang juga guys, di sini kurang, semua serba kurang. Jadinya buat nyari janji sama dokter anak juga susah. Harusnya tuh dari kemarin kita udah tahu dokter anak buat anak kita, tapi baru sebentar tadi dikasih tahu, dan itu belum pasti dokter anaknya buat Maira. Karena katanya buat kunjungan sekali doang ini bisanya pas hari Senin, nanti kunjungan dokter anak pertama katanya.
Nanti setelah itu kalian bisa cek lagi ketersediaan dokter anak yang lain katanya. Jadi agak susah ya kalau soal kesehatan di sini. Kalau untuk biaya, kalau di India itu pas kita keluar dari rumah sakit kita langsung bayar lunas itu ya. Biaya rumah sakitnya semuanya harus bayar lunas. Tapi kalau di sini beda guys, kalau soal biaya ya, mereka biayanya nanti kalau misalnya sudah selesai semuanya, kita udah pulang gitu, nanti setelah 1 bulan kemudian mungkin itu baru billnya datang ke kita baru bayar gitu loh. Dan katanya bisa juga dicicil bayarnya, dan kalau ada asuransi gitu bakal bayar sekian persen dari asuransi. Nanti aku akan bikin video tentang gimana proses pembayaran rumah sakit di sini dan apa aja yang harus kita bayar dan berapa total biayanya ya guys. Sekian dulu aja video aku hari ini tentang cerita pengalaman aku melahirkan di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Dadah. Nah, setelah beberapa hari kita balik dari rumah sakit, kita dikirimin surat ini guys sama orang rumah sakitnya. Nih, dikasih kartu ucapan gitu. Ini tuh semacam kartu ucapan selamat dari para suster-suster yang udah jagain aku di sana. Ada nama-namanya ini. Jamie, ada Laila, ada Becky, ada Andrea, ada Jen, dan Amanda. Overall semuanya pengalaman aku cukup baik ya guys, cuman gara-gara satu insiden malam itu dan satu suster yang tidak mau membantu sama sekali itu, jadinya mood kita jadi buruk, makanya kita cerita ini sama teman-teman juga. Makasih banyak buat teman-teman yang udah menonton.